Ini adalah manusia purba. Dan apa yang terjadi jika dulu mereka berevolusi menjadi manusia amfibi yang bisa hidup di dua alam? Apakah sejarah akan berubah? Apakah kemajuan akan mengalami keterlambatan? Atau bahkan terjadi lebih cepat? Persiapkan sedikit ruang di kepala Anda untuk diisi dengan informasi-informasi menarik berikut ini. Mari kita mundur ke tempat di mana peradaban manusia dimulai. Zaman prasejarah. Seperti yang kita ketahui, pada zaman ini peradaban manusia dimulai dengan berburu, menemukan api sekaligus menggunakannya, dan bertani. Namun, apa yang terjadi jika manusia bisa hidup di dua alam? Yang terjadi adalah mereka memiliki lahan berburu yang lebih luas, daratan dan lautan, sehingga memiliki sumber alam yang lebih banyak dibanding hanya berburu di darat saja. Lalu, bagaimana dengan api? Mereka hanya menggunakan api di daratan, sedangkan di lautan mereka menciptakan teknologi kimia untuk sumber cahaya. Ini tidak spesifik sebuah teknologi, karena mereka belum tahu konsep kimianya. Namun, mereka akan meniru alam seperti menggunakan lendir atau zat dari hewan laut yang bercahaya. Misalnya, berubur, plankton, atau ikan dengan lampu alami seperti anglerfish. Fenomena ini mirip dengan bagaimana manusia menyalakan api tanpa mengetahui konsep oksidasi. Dan peradaban pertama mungkin muncul di dasar laut dangkal, bukan di sungai Mesopotamia. Kedua, zaman peradaban kuno. Pada sejarahnya, peradaban Mesir kuno, Mesopotamia, dan Tiongkok itu muncul di sekitar sungai besar, yaitu Sungai Nil, Sungai Efrat dan Tigris, dan juga Sungai Huanghe. Namun, yang terjadi pada manusia amfibi ini adalah peradaban kuno mungkin tidak berkembang di sekitar sungai, tapi di daerah pantai dan di bawah laut. Bahkan bisa jadi piramida juga memiliki bangunan di bawah laut, tidak kalah menakjubkan dibanding versi daratnya. Dan yang perlu kita ingat adalah teknologi kapal mungkin berkembang lebih lambat karena manusia bisa berenang jauh tanpa bantuan kapal. Ketiga, zaman pertengahan. Pada zaman ini, banyak hal besar yang terjadi seperti perang salib, munculnya kerajaan-kerajaan besar, dan perdagangan yang meluas lewat jalur laut dan darat. Namun, yang terjadi pada sejarah manusia amfibi ini adalah yang pertama, mereka akan mengalami perang yang lebih besar karena terjadi di dua front, yaitu darat dan laut dalam. Karena perang ini juga terjadi di laut, kemungkinan besar senjata bawah laut akan mengalami kemajuan lebih awal seperti tombak, jaring, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah perdagangan utama akan memilih jalur laut karena jalur laut lebih efisien dan cepat dibanding jalur darat. Karena manusia bisa langsung berdagang dengan membawa barang menggunakan tas anti air. Keempat, zaman penjelajahan. Kita pasti mengenal nama-nama penjelajah samudera berikut ini: Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan. Ya, mereka adalah penjelajah dunia yang sangat terkenal karena sangat berpengaruh pada zaman penjelajahan. Dan seperti yang kita ketahui, samudra hanyalah sabana bagi manusia amfibi ini. Mungkin kita tidak akan mengenal nama-nama ini. Manusia sudah menjelajah jauh sebelum zaman mereka muncul. Manusia bisa dengan leluasa menjelajah samudra tanpa kapal seperti apa yang dilakukan para tokoh-tokoh ini. Sehingga dunia kemungkinan besar akan terhubung lebih awal. Globalisasi bisa terjadi ratusan tahun sebelum abad ke-15. Kelima, revolusi industri. Pada tahap ini, industri seperti mesin uap, pabrik, transportasi darat dan laut sudah mulai berkembang. Sedangkan dalam sejarah manusia amfibi, pabrik-pabrik bawah laut muncul lebih cepat karena memanfaatkan energi arus laut. Lalu, transportasi darat mulai ditinggalkan karena transportasi laut jauh lebih efisien. Yang dimaksud dengan transportasi jalur laut di sini bukanlah seperti kapal besar, tapi sebuah kereta api bawah laut yang sangat menakjubkan, atau bahkan mobil bawah laut. Dan yang mengejutkan adalah teknologi selam canggih seperti scuba, kapal selam, dan ROV
mungkin akan mengalami keterlambatan atau bahkan tidak tercipta sama sekali, karena tidak ada kebutuhan mendasar untuk hal itu. Lalu, energi terbarukan seperti arus laut dan gelombang akan ditemukan ratusan tahun lebih cepat. Keenam, abad ke-20. Ini adalah saat di mana pesawat terbang mulai tercipta, perkembangan teknologi nuklir, dan juga masa Perang Dunia. Namun, pada sejarah manusia amfibi ini, Perang Dunia terjadi lebih masif karena perang ini terjadi di bawah laut. Teknologi nuklir juga tetap ditemukan, tapi mungkin teknologi ini digunakan untuk mengendalikan energi laut dalam. Dan yang mengejutkan adalah, kemungkinan besar bangsa laut dan darat memiliki konflik politik yang berbeda, dan bisa jadi berujung konflik besar. Ketujuh, abad ke-21. Pada abad ini, internet sudah ditemukan, dan penelitian luar angkasa yang mulai berkembang. Begitu juga dengan peradaban manusia amfibi. Mereka juga memiliki internet, tapi dengan jaringan bawah laut yang lebih luas. Bahkan, eksplorasi luar angkasa akan berkembang lebih cepat, karena hidup di laut dalam sama dengan latihan hidup di luar angkasa. Seperti yang kita tahu, laut dalam itu sangat ekstrim. Saking ekstrimnya kita baru menjelajah lautan tidak lebih dari 20%. Alih-alih hanya mencari planet mirip bumi, manusia juga mencari planet samudra untuk dijadikan rumah kedua. Dan yang terakhir, masa depan. Kita memiliki masalah yang cukup serius untuk masa depan. Manusia masih berjuang melawan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam. Sedangkan pada peradaban manusia amfibi, krisis sumber daya alam bisa diatasi dengan pindah ke laut, karena laut memiliki sumber makanan tak terbatas. Pada peradaban ini, manusia tidak akan merusak lautan, tidak ada sampah plastik atau bahkan tindakan ilegal lainnya, karena manusia juga hidup di dalamnya. Dan kemungkinan terakhir adalah evolusi budaya umat manusia akan jauh lebih beragam karena ada dua alam untuk ditempati. Bahkan, peradaban manusia jadi jauh lebih tahan lama dan tidak cepat punah. Jadi, kesimpulannya adalah, jika manusia dari awal bisa hidup di laut dan di darat, sejarah dunia akan jauh lebih cepat berkembang, lebih global sejak dini, dan mungkin kita sekarang sudah menjelajah planet-planet samudra di luar tata surya sana. Yang perlu kita ingat, ini hanyalah teori imajinatif yang didasari dengan pencocokan dari teori yang sudah ada. Jadi, jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Video ini telah selesai, terima kasih.